warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Syifa Syaputri dengan NIM 220509741115 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, apa sih itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya, seperti saat kita membuat kabelan atau crimping UTP, dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Selanjutnya ada macam-macam standarisasi. Yang pertama itu ada ITU atau yang disebut juga dengan International Telecommunication Union, merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional PBB. Menugaskan ITUR atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Selanjutnya, yang kedua itu ada IETF atau yang disebut juga dengan Internet Engineering Task Force, merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol standar jaringan internet. IETF ini juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP, yang disebut juga dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Selanjutnya, yang ketiga ada ISO, International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Selanjutnya ada TIA yang keempat, yaitu Telecommunication Industry Association, merupakan organisasi yang bekerjasama dengan Electronic Industry Association. Mereka bekerjasama di bidang industri pengkabelan. TIA ini juga dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapih. Yang terakhir, yaitu yang kelima, ada IEEE atau yang disebut juga dengan Institute of Electrical and Electronics Engineers, merupakan organisasi yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Selanjutnya ada OSI model atau yang disebut dengan Open System Interconnection Model, sebuah model jaringan yang dikembangkan secara resmi oleh International Standard Organization untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing vendor pembuatan jaringan komputer. Di sini ada gambar, yaitu gambar dari sebuah model ISO layer, dan pada model ISO ini terdapat 7 layer, yaitu ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Jadi ada 7 layer dan dibacanya itu dari bawah atau yang paling rendah, yaitu dari physical layer. Selanjutnya ada fungsi dan contohnya juga dari masing-masing tiap layer. Yang pertama dari physical, itu fungsinya mengirimkan data melalui media transmisi, contohnya hub, NIC, dan kabel. Selanjutnya
Data link fungsinya menambahkan MIC address pada paket, contohnya switch. Terus ada network, fungsinya menambahkan alamat jaringan pada paket, contohnya router, layer 3 switch. Terus ada transport, fungsinya mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan, contohnya TCP dan UDP. Selanjutnya ada session, fungsinya membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contohnya ada NetBIOS dan PPTP. Selanjutnya ada presentation, fungsinya memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contohnya JPG, GIF, HTTPS, SSL, TLS. Yang terakhir ada application, fungsinya menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, contohnya SMTP. Selanjutnya ada TCP atau IP. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Ada pula cara kerja dari TCP atau IP. Yang pertama itu ada datagram dibagi ke dalam bagian kecil. Terus kedua itu kemudian pada lapisan TCP data dibungkus. Terus yang ketiga ada datagram yang dibungkus dengan header kemudian dikirim pada lapisan IP. Yang keempat pada lapisan IP datagram juga diberikan header. Yang kelima IP mengarahkan datagram ke tujuannya. Yang keenam komputer menerima melakukan perhitungan. Yang terakhir, jika tidak cocok maka datagram dikirim kembali. Selanjutnya ada UDP, yaitu User Datagram Protocol, salah satu protokol yang menjadi lapisan transport TCP dan IP sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Protokol jenis ini didefinisikan dalam RFC 768 melalui UDP aplikasi maupun software dapat mengirimkan pesan kepada komputer lain di dalam jaringan lain tanpa perlu melakukan komunikasi awal. UDP menerapkan komunikasi secara sederhana dengan mekanisme yang minimalis. Terdapat proses checksum guna untuk memproteksi integritas data. Sekian presentasi dari saya tentang materi standarisasi jaringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.